Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam Indonesia, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik Siaga Bantu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Baik adik-adik, jadi hari ini kita akan belajar SKU nomor 9 dengan judul materi dapat menyampaikan pendapat tentang lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita menyampaikan pendapat, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pendapat. Pendapat adalah sebuah pandangan atau buah pikiran seseorang terhadap suatu kebenaran dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi unsur pribadi dan menurut pandangan masing-masing individu, baik berupa penilaian maupun saran. Pendapat sering juga disebut sebagai opini, gagasan atau argumentasi. Sekarang kita masuk di mengenal lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita sebagai manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap individu. Nah, menjaga lingkungan itu memiliki manfaat ya adik-adik. Yang pertama itu terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Manfaat yang kedua yaitu lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Yang keempat, air menjadi bersih dan aman untuk diminum. Dan manfaat yang terakhir yaitu lebih tenang dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sekarang adik-adik sudah mengetahui manfaat kita menjaga lingkungan. Sekarang bagaimana cara kita menjaga dan memelihara lingkungan agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat? Cara yang pertama yaitu tidak membuang sampah di sungai. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah di sungai? Karena membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat, menjadi tersendat, serta aliran air tak lancar, dan ini akan menjadi salah satu pemicu timbulnya banjir, ikan-ikan yang mati, dan tentunya merugikan kita sebagai manusia. Kemudian, cara yang kedua yaitu tidak membakar sampah. Mengapa kita tidak boleh membakar sampah? Karena membakar sampah dapat melepaskan gas-gas yang menyebabkan kerusakan ozon. Sedangkan ozon ini berfungsi untuk mengatur jumlah atau porsi sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi, sehingga dapat melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Yang ketiga yaitu kita menghemat energi. Nah, misalnya kita menghemat listrik, bensin atau solar dan lainnya, karena energi tersebut lama-kelamaan akan semakin menipis, jadi ketersediaannya akan semakin menipis. Sehingga mulai dari sekarang itu kita harus galakkan penghematan energi. Cara selanjutnya yaitu menggunakan produk daur ulang. Daur ulang merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, dan pendistribusian, dan juga pembuatan produk atau material yang bekas pakai. Atau dapat juga dikatakan bahwa produk daur ulang merupakan suatu proses untuk mengembalikan limbah atau sampah-sampah yang sudah tidak dipakai menjadi berguna kembali. Selanjutnya yaitu menanam pohon. Nah, menanam pohon ini bisa kita lakukan di pekarangan rumah atau halaman rumah, dengan manfaat sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan ekosistem dan kualitas udara di lingkungan kita semakin baik dan sejuk, serta membantu mengatur tingkat polusi global. Cara terakhir yaitu melarang pemburuan liar. Pemburuan liar merupakan suatu kegiatan pengambilan hewan dan tanaman liar yang merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum hewan.
Itulah materi kita untuk SKU nomor 9. Cukup sampai di sini ya. Dan untuk tugas kalian yaitu membuat video singkat tentang pendapat kalian terkait lingkungan di sekitar kalian. Sekian untuk materi kita hari ini. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menonton video dari awal hingga akhir. Jika ada salah, Bunda mohon dimaafkan. Bunda akhiri video ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.